Halo guys-guysku, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan seperti biasanya guys-guysku. Jadi kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info menarik apa hari ini di dunia entertain. Tapi kali ini aku mau ngajak kalian jalan-jalan agak jauh dari Indonesia, yaitu di Korea Selatan. Karena kali ini ada info menarik nih guys-guysku yang lagi rame di sana, sampai ke Indonesia juga ramenya karena banyak sekali penggemarnya di Indonesia. Jadi kasus ini tuh bermula dari meninggalnya seorang aktris yang mana setelah ditelusuri lebih jauh kok kayaknya nih ada hubungannya nih sama seorang aktor ini gitu loh. Dan ini yang mengatakan itu justru keluarganya wawancara gitu dengan sebuah, bukan televisi, sebuah media. Kemudian si keluarganya ini itu membocorkan sesuatu hal yang membuat kita terkejut. Oh, selama ini ternyata begini toh, kayak gitu. Ya, kemudian ini merujuklah sama satu dugaan gitu. Apakah benar si aktor ini itu menjadi bukan dalang, menjadi salah satu penyebab di balik meninggalnya aktris ini. Yuk, mendingan kita lihat kronologinya seperti apa. Wah, ini sih benar-benar berita yang menggemparkan seluruh media sosial yang awalnya tuh kita nggak nyangka gitu loh. Oke, ini aku coba sedikit rangkumin mengenai masalahnya Kim Soo Hyun sama mendiang Kim Seron. Jadi ini tuh berawal dari channel YouTube-nya Gero Zero. Channel ini tuh membahas kembali berita tentang mendiang Kim Seron. Di YouTube ini membahas meninggalnya Kim Seron. Oke, ini aku coba bahas ringkasan buat kalian ya. Jadi Kim Seron dengan Kim Soo Hyun itu tuh pernah menjalani hubungan selama 6 tahun. Yang dimana itu dari tahun 2015 sampai 2021. Pada saat itu Kim Seron itu berusia 15 tahun dan Kim Soo Hyun itu tuh berusia 28 tahun. Nah, tepat di tahun 2019 Kim Soo Hyun itu tuh mendirikan agensinya sendirilah setelah dia tuh tidak memanjang kontrak dengan agensi lamanya. Dan ternyata di agensi Kim Soo Hyun yang saat ini itu tuh dibantu oleh Kim Seron pada masa itu. Dan ternyata Kim Seron ini tuh tidak dibayar sama sekali oleh Kim Soo Hyun. Nah, pada tahun 2022, Kim Seron itu mengalami kecelakaan yang dimana dia tuh udah putus dengan Kim Soo Hyun. Nah, Kim Soo Hyun dan agensinya itu membantu biaya kecelakaannya si Kim Seron ini. Pokoknya Kim Seron ini tuh dikasih duit sekitar 700 juta won, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 7 miliar rupiah lah ya. Dari pihak Kim Soo Hyun dan agensinya itu nggak meminta balik lah duit itu kembali ya kan. Tapi ya walaupun itu kan Kim Seron itu masih mikir ya, dan dia tuh kayak berusaha lah pengen ngembalikin dan dia tuh pengen bekerja keras buat mengembalikan uang itu. Tiba-tiba kagetlah Kim Seron di tahun 2024 agensinya meminta uang itu kembali sebesar 700 juta Korean won. Kayak Kim Seron ini tiba-tiba panik lah gimana cara dapetin duit sebanyak itu buat mengembalikannya gitu ya kan. Pokoknya di sini tuh Kim Seron itu udah mencoba menghubungi Kim Soo Hyun dan kemanapun itu tuh kayak bener-bener nggak ada jawabannya sama sekali. Nah, gak lama dari kejadian ini ternyata ada salah satu reporter itu menelpon Kim Seron ya kan. Plot twistnya Kim Soo Hyun itu memberikan nomor Kim Seron kepada reporter atau media. Kalian pasti ingat kan Kim Seron itu pernah upload ini foto ini di Instagram waktu pas lagi viral banget Queen of Tears. Tujuan Kim Seron memposting foto ini karena agar Kim Soo Hyun itu menghubungi Kim Seron gitu loh. Malah Kim Soo Hyun dan agensinya ini tuh membatalkan foto ini dan ya mereka tidak menghubungi kembali Kim Seron. Karena Kim Seron ini kesulitan membayar 700 juta Korean won itu, pada akhirnya Kim Seron itu meninggal atau mengakhiri hidupnya tepat di hari ulang tahunnya Kim Soo Hyun. Berita ini keluar dari bibinya Kim Seron secara langsung melalui kanal YouTube. Sebenarnya berita ini mau di-up sama bibinya itu kayak udah lama gak tahu kapan, karena media besar itu memblokir ceritanya gitu loh. Jadi yang ya salah satu gitu caranya ya ini. Untuk rangkuman berita ini aku bisa sampaikan sampai di sini aja. Kalau misalkan ada kekurangan atau ada tambahan, kalian komen di kolom komentar ya. Tapi jujur ini benar-benar speechless banget sih. Nah, ini sebelum aku lanjut ke opiniku teman-teman ya. Ini ada beberapa komentar yang cukup kesel gitu ya ketika mendengarkan kronologinya seperti ini. Karena ini benar-benar tidak disangka dan tidak diduga seperti itu. Kayak ini ada nih dari Lisa Beauty Store. Nyesel banget ngefans sama cowok red flag. Ternyata suka sama karakter Baekhyun Woo. Oh, ini yang di Queen of Tears itu teman-teman ya. Bukannya Kim So Hyun. Oke. Terus kemudian ada yang memboikot juga, minta boikot
KSH gitu ya. Pantesan aku nggak tergerak untuk suka sama KSY. KSH mungkin kali ya yang dimaksud gitu ya. Nah, ketika kita mendengarkan rangkuman bagaimana penyebab meninggalnya mendiang Kim Seon ini, ternyata semengejutkan itu teman-teman ya. Kalau kita mengikuti sempat ada para warganet itu yang suuzon jatuhnya ya di balik meninggalnya Kim Seon ini. Memang benar sewaktu itu karirnya lagi cemerlang banget. Kemudian ada satu insiden ketika dia menabrak itu dengan kondisi yang lagi mabuk gitu ya. Itu membuat karirnya tuh agak jatuh. Bukan agak aja tapi memang jatuh gitu ya. Kemudian itu sudah hiatus dari dunia entertain di sana gitu. Kita juga tidak mengetahui kabarnya yang kemudian tiba-tiba muncul di sebuah drama, seingatku kayak gitu ya. Muncul di sebuah drama, tidak lama dari itu karirnya masih meredup posisinya gitu loh. Terus kemudian tidak lama dari itu ada drama baru, pemerannya tuh Kim So Hyun, di mana itu sangat booming sekali sampai di Indonesia. Nah, di balik kesuksesannya drama tersebut, ada sebuah foto yang muncul setelah drama itu booming, yaitu foto berdua antara Kim Seon dan juga Kim So Hyun. Yang mana warganet ini lagi-lagi suuzon, kayaknya oh ini lagi apa istilahnya, kayak panjat sosial kali ya, mungkin karena posisinya Kim Seon ini lagi redup kan karirnya gitu loh. Terus sedangkan si Kim So Hyun ini kan lagi bagus-bagusnya banget gitu lewat drama itu. Dihujatlah lagi. Nah, lagi-lagi dengan hujatan-hujatan itu redup lagi kan, semakin tidak nampak lagi di media sosial ataupun di dunia entertain sana. Kemudian kita dikejutkan dengan kabar meninggalnya Kim Seon. Yang kemudian setelah banyak orang yang merasa bersalah gitu ya, dikiranya wah ini karena hujatan-hujatan itu, dan kita juga tahu lah ya guys-guysku semuanya gimana fans di sana itu sangat fanatik sekali. Apalagi kalau berkaitan dengan idolanya itu bisa sampai komentarnya tuh sekejam itu gitu loh teman-teman. Nah kemudian lah tidak lama muncul lagi nih, ternyata ada fakta baru yang diungkap kalau ternyata ada hubungan ini gitu loh. Ini jelas mengejutkan kita semuanya, dan muncullah pertanyaan apakah benar nih Kim So Hyun menjadi salah satu penyebab di balik kejadian ini. Soalnya ada permasalahan itu diungkapkan oleh bibinya langsung, atau mendingan kita dengerin dulu deh percakapan antara bibinya dengan media yang aku maksud. 이 김수현이가 1년에 중국에서만 광고 수익으로 900억을 번대. 1년에. 가세현이 나쁜 마음 품었으면 이거 김수현한테 네, 100억 원으로 menceritakan 딜칠 수도 있는 soal 사안인데 ganti rugi itu ya, 가세현은 teman-teman ya. 돈 밖으로 방송하네. 그런데 어제 우리 수익 얼마였다? 40만 원 벌었어요. 40만 원. 네. 저희 가세현은 이렇게 누군가랑 뒷거래하는 쓰레기 유튜버들과는 급이 다르다라는 걸 아시길 바라겠습니다. 예, 예. 원빈 배우님은 조문을 오셨잖아요. 아우, 제일 먼저 오셨죠. 그런데 하다못해 뭐 전 연인, 본인이 전 연인 아니래매요. 그러면 전 연인도 아니고 소속사 대표였던 사람이 예. 왜 안 옵니까? 예? 안 왔어요. 예. 그러니까 참 어처구니가 없는데 당신은 연인이 아니더라도 당신 회사의 소속사 연예인이 목숨을 잃었는데 그 장례식장도 오히려 아저씨 원빈 아저씨는 갔는데 당신은 안 가? Agensinya 그러고서 tidak 딱 hadir. 6일 뒤에 Cuma satu 하하호호 aja, waduh. Wah, ternyata lebih parah lagi teman-teman ya. Selain soal itu tadi, soal hubungannya antara Kim So Hyun dengan Kim Seon tadi, ternyata agensinya ketika kabar duka ini ada, itu tidak hadir di acaranya kematiannya di sana gitu. Aku kira kemarin hadir teman-teman. Ternyata tidak hadir ya. Terus ini ada yang menarik juga, dengan adanya pengakuan dari bibinya tadi, bibinya Kim Seon, ini dibantah oleh pihak agensi. Baik itu mulai dari yang tadi soal ganti rugi tadi, sampai ke hubungannya antara Kim Seon dengan Kim So Hyun teman-teman. Tapi, ada tapinya nih. Melalui rekam jejaknya, Kim So Hyun pernah membocorkan sebenarnya kalau dia itu punya hubungan dengan perempuan yang umurnya jauh di bawahnya.
몇 살에 결혼하고 싶어요? 궁금합니다. 하셨습니다. 예, 그래서 41살에 Nah, ini dia. 21살. 와! 예. 그렇다면은 지금 그분은 몇 살? 영유아시겠네. 유아네, 유아. 예. 그렇군요. Nah kan, ini pasti 알겠습니다. waktu 아무튼 Kim 김수현 씨 So-hyun 결혼 mengungkapkan ini pada nggak nyangka gitu loh kalau ternyata ini tuh beneran loh gitu loh. 여기서 공개가 됐습니다. 41살에 21살 여성과 결혼하고 싶다. Nah bahkan 유치원생들이 지금 굉장히 설레요. berencana sudah akan menikah gitu. Entah ini niatnya bercandaan aja atau sebenarnya ini serius ya yang diucapkan soal menikah tadi. Cuma dari statementnya ini membuat kita, oh ternyata statement ini tuh beneran gitu loh. Selain itu ada lagi bukti yang diungkapkan, yang dibuka ya oleh Dispatch. Yang mana Dispatch ini kalau di Indonesia kayak lambe turah teman-teman. Jadi dia mencari bukti-bukti yang seringkali ya, yang seringkali itu jadi kunci di balik sebuah kasus gitu. Termasuk kali ini, kasusnya kali ini Dispatch itu mengungkap, kalau tadi kan aku bilang ada ancaman yang mana itu dibantah oleh pihak agensi kan. Ini Dispatch mengungkapkan bukti kalau agensinya Kim So-hyun itu mengancam Kim Se-ron. Nah ini dia, ini ada di portal media teman-teman ya. Dispatch ungkap bukti agensi Kim So-hyun ancam Kim Se-ron gitu ya. Ini setelah aku baca teman-teman ya. Intinya dari pemberitaan ini adalah di sini ada bukti kalau agensinya itu di tanggal 22 November 2022 ada kayak perjanjian gitu di mana uang yang awalnya itu digunakan untuk meminjam ini sejumlah ini dari uangnya agensinya Kim So-hyun yang digunakan untuk ganti rugi tadi teman-teman, yang awalnya katanya nggak usah diganti, itu diminta untuk membayar kembali pinjaman tersebut paling lambat 31 Desember 2023. Nah itu ya kan. Namun Anda belum membayar kembali kewajiban pinjaman tersebut meskipun tanggal sudah jatuh tempo pembayaran kewajiban pinjaman telah tiba. Tuh ya kan. Kemudian ini bentuk ancamannya. Jika Anda tidak segera melunasi pinjaman penuh, kami akan mengambil tindakan hukum perdata dan pidana. Ini dari agensinya Kim So-hyun teman-teman. Yang kemudian setelah adanya hal ini muncul di publik gitu ya. Ada lagi jawaban dari medianya, dari agensinya Kim So-hyun yang mengatakan katanya ini tuh nggak serius gitu loh. Gugatan yang dilontarkan dari agensi ke Kim Se-ron itu nggak serius. Ini cuma ya apa istilahnya formalitas lah katanya seperti itu. Mana mungkin formalitas, bayangin bisa aja gitu ya. Terus kemudian yang kedua tadi kan ada bantahan dari agensinya soal hubungannya Kim Se-ron dengan Kim So-hyun. Ini ada lagi bocoran yang diungkapkan gitu ya, yang muncul ke publik. Bukti adanya hubungan antara Kim Se-ron dengan Kim So-hyun. Adanya surat cinta Kim So-hyun kala wamil ke Kim Se-ron. Tulisannya I love you. Ini dia. Ini ada fotonya. Nah, ini dia berbahasa Korea, tentunya berbahasa Korea teman-teman ya. Ini kalau diartikan, aku menanti dukungan terus darimu, kesetiaan. Tuh. Terus habis itu ada tulisan Seronero, aku minum di Paris dan hari ini aku membeli kartu pos dari toko souvenir dan mengambil pulpen. I love you, Seronero. Tuh. Itu yang ditulis oleh Kim So-hyun. Gimana? Masih mau dibantah lagi? Atau kayak gimana nih teman-teman? Kalau menurut kalian gimana? Nah, sembari menunggu komentar dari kalian, kita sudah berjalan-jalan ke Korea Selatan, mungkin kita harus kembali lagi ke Indonesia. Karena di Indonesia ada juga kabar menarik. Ada yang mendadak berubah nih teman-teman. Berubah menjadi garda terdepannya seseorang yang lagi berkasus. Kau akan saya kejar. Gak bisa kau malaknya, ah?
Nih, Oki, kau akan saya kejar sampai saya dapat kepastian ini bahwa dia. kau bersalah atau tidak. Tapi rekamanmu akan saya kejar agar dapat peranmu seperti apa di kasus ini. Oh, ini dia ada Pak Razman nih yang mendadak kok jadi tamengnya Nikita Mirzani nih. Padahal sebelumnya sudah tahu dong gimana kasusnya ketika lagi panas-panasnya antara Razman dengan Nikita Mirzani yang waktu sama Fadil, teman-teman ya. Kemudian sekarang kok tiba-tiba ini bukannya maksud suuzon atau kayak gimana, tapi kok bisa berbeda banget gitu, kenapa gitu loh. Apakah memang sepi job atau bagaimana? Soalnya memang kasus ini lagi panas-panasnya teman-teman, kasusnya Nikita Mirzani soal yang skincare itu loh teman-teman ya. Nah ini kan lagi panas-panasnya gitu. Soalnya Pak Razman itu sampai mengatakan kayak gini, tuh, aku bukan musuhmu NM gitu kan ya. Kita bertanya-tanya dong gitu, kita jadi bertanya-tanya ya teman-teman ya, kok tiba-tiba berubah tuh kenapa Pak Razman gitu. Wajar aja dong pertanyaan kita, soalnya sebelumnya sudah sepanas itu gitu. Ini ada keluarganya Ikang Fauzi teman-teman yang menjalani ibadah pertama Ramadan tanpa sang Pastinya istri. sih sekarang nggak sehidup waktu ada ibu sih Kak. Ya tapi berusaha, maaf ya banyak kurangnya. Apa tugas anak-anak sekarang? Sahur, cuman sahur juga masih ini sih, biasa ada ibu soalnya. Emang pas gak ada ibu beda banget. Kayak apa tuh? Ceritain boleh kan? Kayak kita pernah nggak sahur sehari ya, maaf. Karena ya mungkin masih Kebiasaan ya. Ketergantungannya masih tinggi. Masih tinggi, kebiasaan udah siap aja. Ibu yang biasa karena siap. ibu kan ibu-ibu ya, mungkin kayak Kak Ros juga gitu. Banyak hal Ramadan tuh emang ibu tuh ini banget, in charge, bukan in charge apa ya, yang ya being ibu aja gitu. Ya, ada yang Masak merasa dan nggak sih? sebagainya. Oh ya ampun, ternyata ibu tuh persiapannya kayak gini ya gitu ya. Perintilan sih, ya, kayak makanan apa ibu kalau pulang ajar ada aja bawa sesuatu buat buka dan lain sebagainya. Kalau sekarang emang ya kerasa aja sih lebih sepi gitu. Menceritakan bagaimana ibadah Ramadan perdana tanpa sang ibu dan juga sang istri gitu teman-teman ya. Memang kemarin istri dari Kang Fauzi meninggal di tahun 2024 kemarin teman-teman, yang tentunya itu menjadi luka dalam untuk keluarga. Dan ya pesan dari aku sih, semangat terus untuk keluarganya Kang Ikang Fauzi gitu. Ini motor gak kenceng apa nih? Habis Aksi tidak terpuji seorang remaja yang mengejek polisi terjadi di Jalan Lintas Selatan Pasirian, Lumajang. Waduh. Dipanggil orang tuamu. Nanti template supaya banget. Kamu tobat. Gak usah Waktu cengeng. di motor aja kayak Berani songongnya. berbuat, berani Tadi bertanggung ya. jawab. Aku dicekel polisi. Orang tua sudah melarang. Ujung-ujungnya nangis juga kan gitu. Bu, Anda sih. Anaknya dingin nang kita, Bu. Aduh, ini apa lagi? Kemarin kita melihat imam sholat tarawih lagi live streaming. Sekarang ya ampun, sabar. Sekarang makmumnya yang live streaming. Tolong, ini idenya siapa sih sebenarnya? Live streaming itu memang lagi booming, tapi ya tahu waktu dan tahu tempat lah. Masa ini lagi jamaah gitu, lagi menjadi makmum terus kemudian live streaming kok kayak gimana gitu ya. Kalian aja deh teman-teman, coba kalian yang berkomentar gimana menurut kalian. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Tiada Tuhan selain Allah. Luar biasa Tiada sekali. Tuhan selain Allah. Saya bersaksi. Dan saya bersaksi. Muhammad utusan Allah. Nabi Muhammad itu Kafir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kan pengen nangis saya Ustaz, seriusan. Allah. Alhamdulillah teman-teman. Alhamdulillah ini ada
Boban Santoso yang pada akhirnya memutuskan untuk menjadi mu'alaf, teman-teman. Kabar kayak gini kabar gembira nih. Udahlah, untuk live streamingnya kayak tadi udah stop aja. Itu dia, pada akhirnya Boban Santoso, chef ya, yang sering kali membuat konten kuali merah putih keliling Indonesia untuk memasakkan saudara-saudara kita dengan porsi yang sangat besar sekali, memutuskan untuk memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat yang dibimbing oleh Ustadz Dery gitu, teman-teman. Gimana nih kalau menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan terima kasih untuk guys-guysku semuanya yang sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri, sampai jumpa.